Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syafaat Huda. Nah, kali ini kita masih tetap meneruskan mengulas buku ya. Nah, kita masih di bab 3 yaitu di komunikasi dalam kepemimpinan. Nah, kita tahu bahwa komunikasi itu merupakan faktor yang penting ya di dalam proses administrasi, interaksi antar elemen di suatu organisasi atau lembaga. Nah, itu juga mencakup baik di internal atau eksternal. Tapi memang terkait dengan adanya jalinan komunikasi ini memang harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak ada miskomunikasi ya di dalam proses menjalankan setiap kegiatan di organisasi. Nah, tentu komunikasi juga ini dapat mendorong kegiatan yang berjalan itu menjadi maksimal dan sesuai yang direncanakan. Tentu berkebalikan ketika komunikasi atau tidak ada komunikasi di dalam proses organisasi, maka yang ada akan ada misunderstanding gitu ya, atau ada ketidakfahaman di dalam melaksanakan tupoksi dari masing-masing pemangku amanah gitu ya, yang sudah diamanahkan di dalam lembaga pendidikan. Nah, tentu otomatis salah satunya juga komunikasi ini sangat diperlukan di dalam kepemimpinan ya, karena memang terkait dengan tugas pemimpin, yaitu salah satunya adalah mempengaruhi gitu ya, bagaimana pemimpin bisa memberikan motivasi ya atau memberikan dorongan kepada stakeholdernya. Lalu juga membimbing, mengarahkan gitu ya, yang dimana setiap anggota itu dalam melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Sehingga di dalam komunikasi ini ya akan tercipta ya sebuah perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen yang sejatinya akan menjadi efektif dan efisien. Jadi itu memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Jadi memang kita sebagai calon-calon pemimpin dan sejatinya adalah pemimpin untuk diri sendiri ya memang ini menjadi hal yang penting gitu ya. Komunikasi gitu, communication gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi komunikasi kepemimpinan ya. Ini ada dua dari Wirik dan Kons. Yang pertama dari Wirik dan Kons ini adalah menetapkan dan menyebarkan tujuan organisasi. Jelas ya, di mana dalam komunikasi kepemimpinan ini pasti otomatis akan menetapkan ya tujuan-tujuan yang sudah direncanakan atau tujuan-tujuan yang sudah dimusyawarahkan oleh pimpinan ya beserta stakeholder ya. Lalu otomatis juga akan menyebarkan ya tujuan-tujuan organisasi. Jadi pentingnya dan menyebarkan tujuan organisasi adalah untuk memberikan kefahaman gitu ya kepada setiap stakeholder sehingga ketika di dalam proses pelaksanaan kegiatannya ya akan lebih mudah gitu ya karena sudah mengerti dari tujuan organisasi. Nah, selanjutnya mengembangkan rencana untuk mencapainya. Jadi otomatis ya ketika komunikasi ini dilakukan ya, otomatis rencana-rencana yang sudah ada itu bisa dikembangkan oleh setiap masing-masing divisi gitu ya, masing-masing dari individu itu bisa mengembangkannya gitu. Nah, yang ketiga itu mengorganisasi SDM dan sumber-sumber lain ya. Nah, otomatis juga ketika komunikasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin ya, tentu secara sederhana ini akan mengorganisasikan sumber daya manusia yang ada gitu. Jadi setiap bidang-bidang atau divisi-divisi yang ada itu dikoordinasikan, itu diberikan arahan ya, diberikan bimbingan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, lalu selanjutnya adalah memilih, mengembangkan dan menilai anggota-anggota dari organisasi. Jadi
dengan adanya komunikasi kepemimpinan, jadi pemimpin itu bisa melihat gitu ya, mensupervisi gitu ya, mana anggota-anggota yang perlu diberikan improvement atau motivasi ya, atau mana juga anggota-anggota yang sejatinya hanya tinggal diarahkan saja begitu ya, karena memiliki potensi yang baik dan itu juga perlu harus dilakukan gitu. Jangan hanya sekedar apa namanya ya pemimpin sebagai simbol saja. Nah, itu tidak baik gitu ya. Nah, selanjutnya bisa mengarahkan, mengatur ya, lalu juga menciptakan iklim di mana komunitas bersedia untuk berkontribusi. Nah, tentu di dalam rangka komunikasi kepemimpinan juga ini mendorong bagaimana setiap individu itu berkontribusi dengan baik. Nah, ya perlu memang juga ada penghargaan, pengakuan gitu ya dalam rangka berkomunikasi gitu. Artinya ada pengakuan lah gitu ya. Ketika misalkan memberikan ide gitu ya, stakeholder itu diberikan apresiasi gitu ya. Apresiasi dalam rangka misalkan yang verbal gitu ya. Sarannya terima kasih, baik sekali gitu. Nah, itu akan komunikasi seperti itu sebenarnya kecil dan sederhana, tetapi itu akan memacu setiap individu untuk bisa berkontribusi secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah mengontrol aksi atau tindakan kerja. Nah, otomatis ya, ketika pemimpin itu berkomunikasi dengan baik, itu pasti akan mengontrol dari kinerja dari setiap individu yang ada di organisasi gitu. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan juga bagi seorang pemimpin di mana dia harus memberikan dan apa ya, mencontohkan gitu ya. Dalam rangka mencontohkannya itu kan bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Di sini kan komunikasinya tidak hanya verbal, tetapi non verbal pun secara contoh sikap perilaku itu bisa dilakukan oleh pemimpin sehingga nanti dapat ya mengontrol tindakan kinerja dari setiap individu organisasi gitu ya. Nah, kalau dari Robbins and Coulter gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah bisa fungsinya itu untuk mengontrol ya atau pengendalian pengawasan perilaku ya. Itu tadi hampir sama dengan Cons ya dan Werik yang di terakhir. Lalu juga untuk memotivasi dan mengklarifikasi pada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka telah bekerja. Jadi tidak jauh beda ya. Jadi ada penilaian juga di Robbins and Coulter. Ada penilaian bagaimana proses-proses yang sudah dilakukan oleh individu ya di dalam sebuah organisasi itu bisa dilakukan penilaian gitu ya. Tentu bisa dilakukan secara verbal dan non verbal gitu ya. Kalau non verbal bisa dilakukan dengan instrumen begitu ya. Atau misalkan kalau verbal bisa dilakukan dengan proses supervisi tadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga di Robbins and Coulter itu ada sebagai bentuk pengungkapan emosional tentang perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Nah, tentu ya, di dalam komunikasi itu bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga ada kandungan makna secara emosional ya, bagaimana perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial untuk bersosialisasi gitu ya, untuk berkomunikasi gitu ya, untuk melakukan interaksi gitu di dalam sebuah organisasi. Bayangkan kalau misalkan di dalam sebuah organisasi itu hanya perintah dan larangan gitu. Apa yang terjadi gitu ya. Jadi di suasana lingkungan itu, nature-nya gitu ya, di environment-nya gitu, di lingkungannya itu akan kaku di sebuah organisasi kalau hanya sekedar uh, larangan, taat dan perintah gitu. Jadi interaksinya seperti itu saja gitu. Nah, ketika interaksinya hanya sekedar seperti itu ya, boleh dapat dan dijadikan dipastikan gitu ya, dijadikan kepastian bahwa organisasi yang seperti ini tidak akan bertahan lama karena tidak ada ruh gitu ya, tidak ada kebersamaan gitu, tidak ada sense of belonging gitu. Nah, itu akan pasti ke depan timbul terjadi problem-problem yang nantinya mengakibatkan proses jalannya organisasi itu tidak berjalan seperti biasanya ya, tidak efektif dan efisien dan tidak
sesuai dengan tujuannya, karena yang namanya kita dalam berorganisasi gitu ya di lembaga pendidikan itu manusia itu sangat amat berbeda dengan yang lainnya karena manusia itu sifatnya berubah-ubah. Jadi kalau hanya proses komunikasinya hanya larangan dan perintah, itu tadi pasti akan timbul permasalahan ya. Bisa dipastikan akan timbul permasalahan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk memberikan dan mendapatkan informasi. Nah, tentu komunikasi kepemimpinan ini menjadi hal yang patut dilakukan gitu ya. Sehingga nanti di dalam proses interaksinya ada informasi-informasi yang didapatkan ya. Sebenarnya di dalam proses komunikasi ini sederhana saja gitu, tetapi impact-nya gitu ya atau akibatnya gitu itu tuh sangat besar bagi organisasi gitu. Kayak misalkan seorang pemimpin menanyakan kepada divisi sarana prasarana misalkan bagaimana, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Apa yang harus dilakukan nih untuk misalkan agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik gitu. Sarana prasarana yang kurang apa yang harus dibeli gitu, apa yang harus di maintenance gitu. Jadi ada perhatian gitu, bentuk perhatian itu banyak sekali gitu ya, sehingga nanti informasi-informasi yang didapatkan dari seluruh stakeholder itu nanti akan diracik oleh kepala sekolah atau pimpinan gitu, sehingga nanti akan berjalan dengan baik gitu. Jadi permasalahan-permasalahan kecil-kecil itu ya, informasi-informasi yang didapatkan dari setiap bidang, setiap divisi itu dikumpulkan sehingga itu menjadi bahan untuk merencanakan hal yang lebih baik. Ya gitu. Sehingga karena memang kan di sarana prasarana kan di fungsi kepemimpinan itu banyak sekali gitu. Jadi memang perlu sekali menggali informasi ya terkait dengan bagaimana setiap komponen itu bisa dikembangkan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar divisi-divisi saja gitu. Itu luar biasa sederhana tetapi akan memberikan impact yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai seorang pemimpin mengindahkan komunikasi gitu ya, sehingga dia minim informasi terkait dengan lembaga yang dia pimpin gitu. Nah, itu harus benar-benar dimiliki oleh pemimpin sehingga nanti ada informasi ya, by data yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan. Karena setiap dari divisi itu ya berkaitan gitu, integral gitu. Dan itu bisa dipecahkan kalau setiap masing-masing divisi itu kita identifikasi bagaimana informasi-informasi baiknya, informasi-informasi kekurangannya, informasi-informasi permasalahannya seperti apa. Sehingga nanti di dalam sebuah rapat evaluasi dalam rangka komunikasi kepemimpinan ini akan diberikan solusi sesegera mungkin sehingga nanti ini merupakan salah satu tindakan preventif di dalam sebuah lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan sehingga endingnya adalah akan menciptakan proses-proses yang efektif dan efisien di dalam rangka mengelola dari lembaga pendidikan gitu ya. Jadi itu kunci dari komunikasi kepemimpinan ya gitu seperti itu. Baik ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.